Hello and welcome again in Bravo Iwan, of course, on Bravo's Radio Indonesia. I'm Ahmad Sudirman. This time we'd like to present to you the latest development after what happened in Malang, East Java on October the 1st, 2022. Tragedy Kanjuruhan, or the tragedy of Kanjuruhan that killed a total of 132 people. What has been happening following the decision made by President Joko Widodo to form a team especially assigned for fact-finding mission? The so-called TGIPF team has already concluded its mission. Kita bertemu lagi dalam Bravo Iwan. Kali ini kita akan langsung melihat apa yang terjadi 2 minggu persis setelah tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 Aremania pada saat terjadinya kerusuhan setelah berlangsungnya pertandingan antara Arema Malang versus Persebaya yang sekarang dinyatakan telah menewaskan 132 orang. Itu angka resmi, menyusul meninggalnya korban yang ke-132 beberapa hari yang lalu, seorang mahasiswi, dan itu beliau meninggal dunia setelah dirawat atau mengalami koma selama 10 hari. Jadi sekali lagi total 132 orang telah meninggal dunia dan ratusan orang lainnya masih menjalani perawatan karena luka-luka atau cedera ringan maupun sedang. Apa yang terjadi? Karena pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah membentuk TGIPF, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. Dan setelah melakukan tugasnya di lapangan, melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan mencari fakta-fakta, persis sekitar 10 hari setelah memulai tugasnya, TGIPF akhirnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022 menyampaikan laporan dan rekomendasi mereka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Apa laporan dan rekomendasi itu? Dalam laporan setebal 124 halaman itu, TGIPF yang diketuai oleh Mahfud MD, Menko Polhukam, menyimpulkan sejumlah hal dan menyampaikan sekaligus 12 rekomendasi kepada Presiden Jokowi. Yang sangat mengejutkan, sebagaimana juga begitu mengejutkan peristiwa tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang yang kita ketahui sekarang menjadi salah satu peristiwa terburuk dalam sepak bola dan pastinya yang terburuk dalam sejarah sepak bola Indonesia. Pada saat TGIPF yang diketuai oleh Mahfud MD menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Presiden Jokowi, ternyata dari 12 rekomendasi itu ada 2 poin. Poin pertama dan poin kedua justru yang langsung berkaitan dengan PSSI, yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Apa poin-poin terpenting rekomendasi itu? Setidaknya 2 poin pertama, yaitu poin pertama, TGIPF menyatakan bahwa PSSI harus bertanggung jawab dan meminta Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif atau ESKO-nya untuk mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban moral. Poin keduanya adalah merekomendasikan atau meminta agar semua stakeholder sepak bola Indonesia yang bernaung di bawah PSSI untuk segera melakukan percepatan, sekali lagi melakukan percepatan Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI. Untuk apa? Untuk segera membentuk dan menentukan kepengurusan baru PSSI demi persepak bolaan nasional. Usai menyampaikan laporan dan rekomendasi TGIPF kepada Presiden Joko Widodo, Ketua TGIPF Mahfud MD, sekali lagi adalah Menko Polhukam, dalam keterangan pers menyatakan sejumlah hal dan kita kutip saja langsung pernyataan Mahfud MD, Ketua TGIPF, bahwa TGIPF merekomendasikan poin pertama yang bunyinya, secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 luka sedang atau ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang. Diteruskan oleh Mahfud MD bahwa TGIPF memerintahkan agar PSSI segera melakukan kongres luar biasa
Ini dimaksudkan agar PSSI mendapatkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas. Ini merupakan rangkuman dari poin kedua keterangan Mahfud MD sebagai berikut. Saya kutip, saya bacakan. Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan kongres atau menggelar kongres luar biasa atau KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Dengan kata lain atau dalam kalimat lain, PSSI harus bertanggung jawab secara hukum dan moral. Itulah yang akan kita bahas dalam edisi kali ini, dalam Bravo Iwan kali ini. Kita juga nanti akan berbincang-bincang dengan pengamat sepak bola yang sudah Anda kenal dan sudah dikenal luas di Indonesia, yaitu saudara Tommy Welly, biasa dipanggil Bung Towel. Itu nanti wawancara saya nanti dengan Bung Towel atau Bung Tommy Welly. Namun kita ingin tahu lebih dahulu selengkapnya apa yang disampaikan oleh TGIPF kepada Presiden Jokowi, selengkapnya sebagaimana disampaikan oleh Ketua TGIPF, tim yang beranggotakan total 13 orang itu dalam laporan dan rekomendasinya yang disebutkan setebal 124 halaman. Mahfud MD menyampaikan poin-poin yang memang mengejutkan juga bagi publik sepak bola Indonesia khususnya dan bagi publik sepak bola pada umumnya. Ini sangat mengejutkan, seperti begitu mengejutkannya tragedi Kanjuruhan, dan ini begitu menyentak karena terang-terangan secara jelas meminta agar Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran komite eksekutifnya atau exco-nya mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral mereka. Fakta yang kami temukan, korban yang jatuh itu, proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi maupun di medsos. Karena kami merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat. Jadi itu lebih mengerikan dari sekedar semprot mati gitu. Ada yang saling gandengan untuk berkeluar bersama, satu bisa keluar, yang satu tertinggal, yang di luar balik lagi untuk nolong temannya terinjak-injak mati. Ada juga yang memberi bantuan pernafasan itu karena satunya sudah tidak bisa bernafas, membantu kena semprot juga mati gitu. Itu ada di situ. Lebih mengerikan daripada yang beredar karena ini ada di CCTV. Nah, kemudian yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan itu terjadi karena desak-desaan setelah ada gas air mata yang disemprotkan. Itu penyebabnya. Adapun peringkat keberbahayaan atau racun pada gas itu sekarang sedang diperiksa oleh BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tetapi apapun hasil pemeriksaan dari BRIN itu tidak bisa mengoreng kesimpulan bahwa kematian massal itu terutama disebabkan oleh gas air mata. Ternyata juga dari hasil pemeriksaan kami, semua stakeholders saling menghindar dari tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak-kontrak yang secara formal sah. Nah, oleh sebab itu kami sudah menyampaikan kepada Presiden semua yang kami temukan dan semua rekomendasi untuk semua stakeholders, baik yang dari pemerintah, PUPR, Menpora, Menkes dan sebagainya, sudah kami tulis satu persatu rekomendasinya di dalam 124 halaman laporan. Nah, kemudian di dalam catatan dan rekomendasi kami juga disebut, jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah. Karena yang satu mengatakan aturannya sudah begini, sudah kami laksanakan. Yang satu bilang saya sudah kontrak, saya sudah sesuai dengan statuta FIFA, gitu. Sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi,
Yang kedua, berdasar moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan tuh namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat publik terinjak-injak. Lalu ada tanggung jawab moral di atas itu. Nah, disinilah kami lalu memberi catatan akhir yang tadi digarisbawahi oleh Bapak Presiden, Polri supaya meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus ikut bertanggung jawab secara pidana di dalam kasus ini. TGIPF punya banyak temuan-temuan indikasi untuk bisa didalami oleh Polri. Adapun tanggung jawab moral, ini tadi tanggung jawab hukum, adapun tanggung jawab moral dipersilahkan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia yang berkeadaban. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan janji saya sebelumnya, bahwa sekarang kita sudah bersama-sama dengan Bung Tommy Welly, Bung Toel, seorang pengamat yang menurut saya adalah seorang pakar sepak bola Indonesia. Kita sapa dulu Bung Toel. Halo Bung Toel, apa kabar? Kabar baik, Mas Iwan. Senang dengar suara Mas Iwan lagi. Waduh. Sudah lama. Saya sudah lama. Langsung. Terima kasih. Sebuah kehormatan besar bisa bersama-sama lagi dengan Bung Tommy Welly yang buat saya adalah seorang tokoh sepak bola Indonesia dengan semua analisis Bung Toel selama ini dan komentar khususnya apa yang terjadi belakangan ini terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Hari ini pada tanggal Jumat 14 Oktober 2022, akhirnya TGIPF yang diketuai oleh Mahfud MD menyampaikan laporan investigasi dan rekomendasi mereka kepada Presiden Joko Widodo. Ada sekian poin rekomendasi, diantaranya 2 diantara langsung terkait PSSI, yaitu meminta agar Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Exco-nya mengundurkan diri demi alasan moral setidak-tidaknya. Kemudian juga poin berikutnya agar diadakan KLB atau Kongres Luar Biasa untuk menentukan kepengurusan baru PSSI. Secara umum, pertama dulu, apa nih analisis dan tanggapan Bung Toel? Ya, saya pikir kata kuncinya, benang merahnya adalah tentang pertanggungjawaban moral dan etik. Artinya kan secara hukum, moral itu yang paling tinggi, termasuk di sepak bola, hukum sepak bola, moral dan etiklah yang tertinggi gitu loh. Ketika normatif tentu kita nggak bisa melaksanakan PSSI secara legislatif. Tentu ini yang dilakukan dan menjadi garis besar pandangan dari TGIPF soal pertanggungjawaban moral dan etik, yaitu mundurnya umum tentu saja tidak resikonya dan menurut kalau ditambahkan adalah dengan sekjen itu adalah sebelumnya Exco yang kemudian dia berpindah posisi jadi sekjen dan LD karena LD kan dalam posisi yang agak terlihat oleh Exco saat ini jika Exco saat ini mengundurkan otomatis ya, kita tahu bahwa sesungguhnya Polri telah menetapkan Presidir atau Direktur Utama PT LIB, yaitu Saudara Ahmad Hadendukita sebagai tersangka kan sudah ya? Ya, sudah tersangka. Dan kali ini Bung Toel mengingatkan agar bahkan sekjennya dalam hal ini Yunus Nusi juga harus menjadi termasuk mereka yang harus mengundurkan diri dengan alasan moral dan etik tadi ya, Bung? Betul. Sebetulnya kan waktu saya bicara tentang misalnya mundur, karena setelah struktur sepak bola kan, pertandingan Arema dan Persebaya tidak bisa berdiri sendiri. Itu adalah pertandingan resmi, kompetisi resmi, under atau pengelolanya operatornya adalah PLB dan PLB adalah operator yang ditunjuk oleh atau diberi kewenangan PSSI kan. Jadi ini kompetisi resminya PSSI dulu. Kan sebagai dalam statuta tentang PSSI adalah organisasi sepak bola satu-satunya yang diperkirakan yang mengatur, menyelenggarakan dan mengawasi pertandingan atau kompetisi sepak bola nasional.
Jadi itu kan sebuah Jadi- kehormatan sebagai Iya. organisasi sepak bola, tapi di dalamnya juga terkandung pertanggungjawaban. Saya setuju itu bahwa dengan demikian jelas pertanggungjawaban itu jelas ada pada PSSI. Kita ketahui sejak peristiwa tragedi Kanjuruhan hanya sampai dengan 2 hari yang lalu ketika delegasi awal FIFA dan AFC tiba di Indonesia, PSSI menolak untuk meminta maaf. Bagaimana menurut Bung Towel? Iya, betul sekali. Jadi sejak kejadian baru waktu ada delegasi FIFA ya, ketika pertemuan resmi delegasi FIFA AFC dengan PSSI, di situ PSSI menyatakan permintaan maaf dan bertanggung jawab secara penuh kan. Dan kemudian ditindaklanjuti saya pikir dengan keputusan TGIPF ini. Tinggal selanjutnya Jadi menurut Bung Towel ini bagaimana mekanismenya Iya. atau Tergantung sekarang ketaatannya mekanismenya. pada rekomendasi itu. Oke, Bung, jadi sekali lagi dalam pandangan Bung Tommy Welly bahwa rekomendasi TGIPF ini sudah tepat dan ini sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi FIFA, kira-kira begitu? Saya pikir rekomendasi ini tepat dan juga bukan ekspektasi ya. Ini kan persoalan bahwa di peradaban modern ini, di era sepak bola modern ini ada korban sebegitu banyak, 700 sekian kan kalau dijumlahkan dengan yang sampai luka-luka, dan itu tidak boleh dianggap remeh juga. Korban meninggalnya kan 132. Jadi buat saya ini hal yang bukan pelanggaran disiplin biasa di sepak bola. Makanya penekanannya harus ada pertanggungjawaban moral. Ketika berdalih, ketika bersembunyi di balik regulasi keselamatan PSSI yang pasal 3 itu yang menurut saya tidak tepat, karena skala atau kejadian dari tragedi Kanjuruhan ini tidak boleh dianggap sepele. Yang lalu-lalu itu kan terjadi di periode sebelumnya. Ada 64 Peru, 85 Heysel, 89 Hillsborough. Ini kan udah abad modern, era modern. Jadi sulit diterima akal sehat ada korban sebanyak itu dalam pertandingan sepak bola. Saya setuju dengan pandangan Bung Towel bahwa di era modern saat ini sulit menerima suatu peristiwa yang begitu memilukan dengan jumlah korban begitu besar, 130 orang meninggal dan ratusan orang lain luka-luka ringan, sedang, dan berat, itu dibiarkan begitu saja tanpa ada yang bertanggung jawab dan tidak ada tindakan yang proper lah begitu dari pihak berwenang, terlepas mereka punya katakanlah standar moral apa tidak nih mereka-mereka yang dianggap terlibat. Buktinya TGIPF telah menjatuhkan katakanlah putusan mereka bahwa lewat rekomendasi itu PSSI lah yang bertanggung jawab. Iya, kemarin kan keputusan dari PSSI-nya atau hukum sepak bolanya kan hanya menyentuh level panpel saja. Jadi level terbawah, level pelaksana saja yang kemudian dihukum secara sepak bola kan. Ini yang menyedihkan dari Komdis PSSI. Dan juga kita lihat sebetulnya keputusan TGIPF ini seharusnya mempermalukan Komite Etik Sepak Bola juga, Komite Etik PSSI. Karena harusnya itu yang menjadi keputusan dari Komite Etik. Cuma sejak kejadian ini berlangsung kan Komite Etik nggak pernah muncul. Padahal Komite Etik dan Komite Disiplin itu adalah badan yudisial PSSI yang dipilih langsung oleh Kongres. Jadi dia tidak under komite eksekutif sebetulnya. Dia yudikatif, badan yudikatifnya sepak bola. Tapi komite etiknya kenapa nggak selama bicara ini apapun. betul, mereka diam selama ini. Kali ini apa kira-kira yang mereka harus lakukan? Tidak ada lagi bahwa udah jatuh putusan kan begitu kira-kira, Bung? Ya makanya buat saya ini dipermalukan ya, komite etik PSSI, siapapun yang ada duduk di dalamnya dipermalukan karena keputusan TGIPF kan mendasarkan atas moral dan etik. Mereka harus bertanggung jawab gitu loh. Bung, kita coba lihat apa kata Ketua TGIPF yaitu Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, yang antara lain dalam keterangannya Jumat sore setelah lepas menyampaikan laporan investigasi dan rekomendasi kepada Presiden Jokowi bahwa ya memang berdasarkan alasan moral, etik, dan hukum memang harus ada, dimungkinkan adanya tambahan tersangka-tersangka. Bagaimana menurut pandangan Bung Towel? Sangat memungkinkan, tetapi saya pikir keputusan rekomendasinya itu kan cukup menyeluruh tuh, kecuali tambahan seperti dalam pandangan saya Sekjen pun termasuk harusnya bagian dari itu. LIB pun kan harus mundur secara moral dan etik gitu loh. Harus mundur dari sepak bola karena tidak bisa menyelenggarakan pertandingan sepak bola dengan aman. Filosofinya kan itu.
bahwa PSSI dan PTLI tidak bisa menyelenggarakan sebuah pertandingan dengan aman gitu. Yang terjadi malah sebaliknya fatal, korban banyak jiwa. Jadi kalaupun mau ditambahin kan seperti itu, tapi dengan atau mundurnya jajaran exco saja itu dah. Setelah keluarnya rekomendasi TGIPF yang begitu telak dan mempermalukan PSSI yang kita ketahui sekarang ini, kira-kira dalam analisis atau perkiraan Bung Toel, sejauh mana atau secepat apa kira-kira para stakeholder sepak bola Indonesia, khususnya tentu saja pengurus provinsi, PSSI, Pengprov, dan klub-klub untuk betul-betul merespon katakanlah rekomendasi TGIPF itu agar segera menyelenggarakan KLB atau Kongres Luar Biasa guna membentuk kepengurusan baru PSSI yang katanya berintegritas dan bermoral. Ya, kalau bicara tentang KLB, percepatan KLB tentu harus berdasarkan mekanisme statuta, supaya semuanya didasarkan pada fondasi yang benar. Pintu masuknya bisa beberapa hal, misalnya Exco-nya sendiri yang mengajukan percepatan kongres itu, misalnya kongres biasa dulu dipercepat, lalu di kongres itu agendanya adalah pengunduran diri dari Exco, lalu ada penetapan agenda KLB yang baru, lalu ada penetapan KP dan KBP. Itu yang normal. Atau selama ini kan voter-voter klub dan Asprof kan tiarap yang bersuara sejak kejadian tragedi Kanjuruhan. Nah, dengan rekomendasi TGIPF ini kita lihat bagaimana respon mereka, apakah masih mau tiarap, cari aman, cari selamat, atau mulai bereaksi. Kan itulah biasanya perilakunya gitu kan. Jadi kita akan lihat responnya. Karena mereka voter itu lewat kongres bisa mengajukan permintaan KLB. Yang ketiga, menurut saya juga dengan keberadaan FIFA AFC perwakilannya di Indonesia saat ini dilakukan dengan bentuk tim, sebutan saya ini tim normalisasi gitu loh. Jadi katakanlah Exco ini smooth, semua mundur, lalu kepengurusan kan harus ada yang menjalankan, maka dibentuklah tim normalisasi, isinya ada dari FIFA, AFC, lalu dari pemerintah dan juga dari stakeholder PSSI. sepak bola gitu loh, untuk menjalankan KLB itu tadi. Baik, itu mekanisme yang seorang Bung Toel bayangkan ya, bahwa ini harus melibatkan juga stakeholder lainnya. Dalam hal ini tentu saja adalah supporter ya Bung ya, pendukung sepak bola Indonesia yang luar biasa banyak besarnya dan fanatiknya. Begitu Bung? Ya, nah, supporter Bung, kan sudah memberikan sebuah pressure ya. Sejak awal kejadian sudah memberikan sebuah pressure, hashtag juga sudah berkembang, maka saya pikir dengan rekomendasi ini, menurut saya posisi PSSI untuk mengelak sulit untuk mengelak, berdalih apapun, karena semua elemen kan sudah satu suara lah ya, publik, semua elemen publik juga, lalu supporter, bahkan sampai Komisi 10 sudah bicara, Komisi 3 sudah bicara, jadi dukungannya juga akan sulit lah mau lari kemana. Dan ini rekomendasi pemerintah TGIPF. Ya, Bung, tapi satu hal bahwa pemerintah kan tidak boleh mengintervensi PSSI. Itu juga ada dalam statuta PSSI. Dan kalau nanti masuknya unsur pemerintah dalam bayangan seorang Bung Toel itu kira-kira lewat mana? Atau dalam tim normalisasi itu apakah dalam batasan koridor-koridor statuta legal itu dimungkinkan, Bung? Ya, saya pikir kalau tim normalisasi karena tidak biasa, extraordinary situasi, juga untuk extraordinary kongres, ya dimungkinkan ada berbagai perwakilan masuk di dalam itu untuk membentuk kepemimpinan atau kepengurusan yang baru dalam tim normalisasi itu. Jadi tentu stakeholdernya harus masuk, nanti tim normalisasi menyusun kongres, menetapkan KP, KBP, lalu proses itu hanya timelinenya aja ini persoalannya kan. Timelinenya persoalan dikaitkan dengan beberapa agenda internasional. Karena kalau bicara soal agenda sepak bola domestik sih kan sejauh ini kalimatnya, rekomendasinya tidak akan diberikan izin kan untuk kompetisi Liga 1, 2, 3. Untuk Liga 1, 2, dan 3, betul. Tidak ada izin untuk Liga 1, 2, dan 3. Yang signifikan kalau nggak salah kalimatnya.
Betul, betul. Itu dalam rekomendasi TGIPF jelas. Walaupun pertandingan-pertandingan lain di luar kompetisi yang sifatnya profesional masih dimungkinkan, Bung. Artinya ini menyangkut pertandingan timnas dan mungkin pertandingan persahabatan masih dimungkinkan sepanjang memenuhi aspek-aspek pengamanan dan security ya, Bung. Ya, untuk timnas kan tidak disebutkan dan juga untuk youth sepertinya kan untuk kelompok-kelompok umur untuk pembinaan pemain-pemain junior tidak dilarang pertandingan-pertandingan itu. Yang dilarang yang tidak diberikan izin kan 1, 2, 3 dulu. Yang artinya kalau untuk timnas untuk segera dilakukan maka harus segera semacam ad hoc kan. Kalau Exco ini dengan smooth mundur sesuai dengan rekomendasi TGIPF maka harus ada tim ad hoc-nya lah. Apapun namanya, bisa tim normalisasi, bisa tim ad hoc, apapun namanya. Saya setuju dengan pandangan Bung Towel bahwa harus ada sebuah tim dibentuk, mungkin namanya tim normalisasi, sifatnya ad hoc, terdiri atas tentu saja para wakil stakeholder sepak bola Indonesia, juga ada, mumpung ada tim FIFA dan FFC di sini ya Bung ya, begitu ya Bung ya. Dan juga tentu saja wakil-wakil supporter sepak bola Indonesia yang luar biasa itu. Bung, karena ini sudah menjadi persoalan dunia, tadi Bung sudah angkat ini bahwa di era modern ini, inilah peristiwa atau tragedi sepak bola terburuk. Kita tidak menyampingkan peristiwa Heysel dulu dan Hillsborough setelahnya, lalu tahun 1964 ada peristiwa di kota Lima, Peru. Tapi dalam era modern saya sepakat bahwa inilah yang terburuk dan nama Indonesia udah kadung tercoreng gitu Bung, dan ini adalah pertaruhan besar kan gitu Bung, bahkan bahkan juga secara politik kan. Ya, saya pikir secara politik pun itu termasuk, makanya Presiden saya lihat kan begitu concern. Ada G20 bulan November, bukan hanya soal perhelatan FIFA Under 20 ya. Tentu saya bukan pengamat politik, saya hanya menilai kaitannya aja, relasinya aja. Khususnya terkait dengan perhelatan Piala Dunia U20 yang direncanakan di Indonesia tahun 2023, tahun depan, di depan mata nih istilahnya Bung ya. Dan Indonesia sangat berkepentingan, tidak saja publik sepak bola Indonesia, tidak saja PSSI, tapi juga menurut saya pemerintah dalam konteks tentu saja reputasi Indonesia secara internasional. Jadi ini kita yakini bahwa memang ini adalah menjadi keputusan TGIPF ini lewat rekomendasinya adalah sesuatu kalau menurut hemat saya dipastikan akan didukung oleh kepala negara dalam hal ini. Menurut Bung Towel bagaimana? Ya, saya pikir tentu ini karena bentukan Presiden dan juga kemudian laporannya kepada Presiden tentu akan mendapatkan dukungan dari Presiden secara politis. Terkait FIFA U20 tahun depan menurut saya akan sangat tergantung dari seberapa cepat respon kita itu tadi rekomendasi dari TGIPF dilaksanakan soal pengunduran diri, pertanggungjawaban ya, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Lalu soal percepatan KLB supaya kemudian federasinya kembali berjalan, karena itu yang paling menentukan buat FIFA. Saya pikir kalau itunya jalan maka FIFA Under 20 saya pikir bisa dipastikan tetap selamat bertahan di Indonesia tahun depan. Sebagai contoh Agustus kemarin India kan disuspend oleh FIFA. Oh, disuspend ya, betul. Ya, India, karena campur tangan pihak ketiga, Mahkamah Agungnya kalau nggak salah melakukan sebuah intervensi dan juga federasinya kan dipinggirkan lah, seperti itu kurang lebih. Piala Dunia U17 perempuannya kan tetap, Piala Dunia U17 wanitanya kan tetap di India, yang sekarang sedang berlangsung. Dari situ masih dimungkinkan, ada celah bahwa tetap dimungkinkan untuk tetap jadi tuan rumah gitu loh. Jadi menggarisbawahi pernyataan Bung Towel tadi kembali bahwa ini sangat tergantung dari seberapa cepat stakeholder sepak bola Indonesia khususnya PSSI merespon rekomendasi TGIPF ini yang jelas-jelas secara ketat diawasi langsung oleh FIFA dan AFC ya Bung, sebelum dipastikan Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 begitu Bung. Ya betul. Karena kan dengan demikian kan sebetulnya kalau pakai istilah politiknya sudah nggak legitimate kan, nggak legitimate di mata publik gitu loh, di mata publik sepak bola Indonesia kepengurusan saat ini. Sebetulnya sih prosesnya harus dipaksa sampai keputusan TGIPF. Sebetulnya kalau kita berkaca pada misalnya kejadian di Uruguay 2014, presiden federasinya atau ketua umum federasinya mundur ketika terjadi kekerasan di sepak bola. Yaitu klub nasional lawan klub nasional lawan Penarol dan melibatkan kepolisian lalu
jatuh korban, Iya. tapi nggak sampai korban jiwa, hanya luka-luka 40 Betul. 40 orang luka-luka termasuk kepolisian. Terus kemudian polisinya narik diri, nggak mau melakukan pengawasan pengamanan pada pertandingan sepak bola, dan akhirnya ketua Federasi Uruguaynya mundur gitu loh. Jadi di negeri orang mundur itu nggak perlu sampai sedemikian fatal dan sedemikian ekstrimnya kejadian di sepak bola. Di Inggris salah satu ketuanya, ketua Federasi Inggris mundur juga untuk ucapan yang dianggap tidak layak, tidak pantas gitu, Betul. inappropriate kan istilahnya. Itu mereka Betul, hanya mundur betul. karena tekanan publik juga. Betul. Sementara di Betul, kita kan betul, sudah betul. bicara tentang korban jiwa dengan jumlah yang sangat banyak tadi. Betul, Bung. Saya mengulang lagi pernyataan analisis dari Bung Toel bahwa dibandingkan di belahan dunia sana ketika suatu kesalahan tanda kutip dilakukan oleh pihak yang terkait dengan sepak bola federasinya sekalipun atau oknumnya untuk hal yang sebetulnya tidak sebesar skala peristiwa Kanjuruhan, mereka berdasarkan standar etik dan moral mereka sudah mundur. Sementara ini harus menunggu sampai ada laporan hasil investigasi TGIPF dan rekomendasi TGIPF yang notabene adalah bentukan presiden langsung, ya Bung. Betul. Betul, itu poinnya, Mas Iwan. Bung. Betul. Dan terakhir Bung Toel, kalau kita mencermati surat dari Gianni Infantino, Presiden FIFA kepada Presiden Jokowi pekan lalu, yang ada 5 poin di sana. Kalau kita lihat, kita cermati satu persatu poin-poin itu sesungguhnya dalam hemat saya berat sekali. Dalam episode terdahulu Bravo Iwan, kita sudah coba ungkap ini bahwa menurut hemat saya, dari analisis saya, secara implisit FIFA ingin mengatakan pada Indonesia, lu yang bener nih ngurus sepak bola nih, karena kalau tidak masih mungkin itu suspension. Menurut Bung Toel gimana ya Bung? Ya, kalau saya membaca surat itu tidak ada secara eksplisit disebutkan jaminan tidak disanksi, itu saya nggak baca itu secara eksplisit. Setuju, tidak ada. saya sepakat. Kalimat Saya sepakat itu bahkan menyebutkan bahwa skala kejadian tragedi Kanjuruhan itu justru memungkinkan Betul. potensi suspend dari FIFA. Suspension, betul. Ya, hanya Itu di alinea kemudian ketiga, dilanjutkan- alinea ketiga surat itu. Betul. Iya, silakan. Hanya kemudian dilanjutkan dengan collaborative effort. Jadi menurut saya sih ini sebuah sebuah entertain dari Presiden FIFA lah, bahasa itu ya, collaborative effort gitu kan. Kalau bicara tentang 5 poinnya, sebetulnya 5 poin yang sifatnya teknis yang mengerucut pada atau backgroundnya adalah kasus tragedi Kanjuruhan. Kalau kita bicara tentang standar stadium, bicara tentang standar pengamanan dari pihak keamanan, bicara tentang social engagement, termasuk di dalamnya fan engagement, lalu yang keempat bicara tentang scheduling, yang kelima bicara benchmarking. Sebetulnya itu kan sangat teknis sekali. Agak jauh dari transformasi. Kan kemudian ada kalimat lanjutan bahwa akan membentuk tim transformasi. Sebetulnya di surat itu nggak ada kan. Kata transformasi tidak kan ada. nggak ada. Nggak ada, hanya kata reform, Bung. Saya sepakat dengan Anda. Tidak ada kata transformasi, satu pun tidak ada kata transformasi. Betul. Yang ada kata reform. Artinya Ya. perombakan total. Kalau kita lihat dalam kita looking up into English dictionary yang manapun, reform itu yang saya pahami adalah perombakan total, menyeluruh, bukan transformasi. Iya, betul. Iya, Bung. Yang Dan kan tidak berarti tertulis di surat itu gitu kan. betul, betul. Artinya ini sekali lagi bahwa FIFA dipastikan akan mengawal proses ini dengan ketat ya Bung ya. Sampai semuanya Iya. nanti ini sesuai dengan apa yang FIFA inginkan. Jadi logika saya gini, terhadap 5 poin itu sebetulnya kan bukan hal yang baru, hal yang aneh, atau hal yang luar biasa gitu. Karena semuanya ada direktif regulasi dari FIFA-nya, ada semua. Tentang stadium, tentang security dan safety ada, tentang Iya. fan engagement, Scheduling, tentang social scheduling, engagement ada. mengenai scheduling juga, Ya, scheduling kan jam tayang professionally gitu Bung. kan. Itu kan tentang Betul. professionally. Jadi semuanya ada Iya. gitu. Kalau kita bicara bab sepak bolanya sebetulnya ada, bukan hal yang baru. Jadi kadang berpikir apa kita ini sebagai sebuah bangsa nggak ngerti betul seperti itu ya. Saya hanya khawatir FIFA itu agak merendahkan kita juga. Tapi kalau kita bicara tentang transformasi, bicara tentang reformasi, jadi sebetulnya 5 poin itu pintu masuk aja sebetulnya. Saya setuju Bung. Dari bab awal pembuka aja.
Betul. Dari Iya. awal membaca surat FIFA itu pandangan saya sama persis dengan pandangan Bung Toel bahwa ini hanya bab pembuka dari FIFA Yes. karena mereka tahu persis masalah yang paling mendasar dalam sepak bola Indonesia ya Bung ya. Iya, betul Dengan sekali. macam-macam kepentingan. Sekarang terbukti Ketua TGPF Mahfud MD telah mengeluarkan rekomendasi yang telah kita ketahui bahwa di sana terbaca jelas oleh publik sebagaimana sangkaan seluruh insan sepak bola Indonesia ada banyak konflik kepentingan yang Iya. katakanlah melibatkan oknum-oknum pengurus, Bung. Jadi sekarang ini itu diharapkan bisa dikikis. Apa mungkin itu, Bung, dikikis, Bung? Mungkin harus, cuma butuh effort yang berat. Karena kan sesuatu yang sudah terbiasa seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Sesuatu yang sangat lama terjadi berulang kan dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Karena ini kan persoalannya juga menyangkut voter. Kalau kita bicara organisasi, kita bicara exco yang terpilih, bicara exco yang harus mundur, mungkin klausul saya, bukan klausul. Dalam pandangan hemat saya waktu baca rekomendasi, kalau mau dipertajam adalah tidak diperkenankan exco yang lama mencalonkan kembali dalam proses KLB percepatan itu. Itu saya setuju, Bung. Itu saya setuju. Mereka tidak boleh mencalonkan diri kembali. Setuju saya itu. Kalau mau dipertegas ya, secara detail, Ya. eksplisit Iya, iya. dalam poin percepatan KLB. Ya, ya. Kalau memang ingin dipertegas secara eksplisit dalam konteks percepatan KLB tadi Bung Toel garis bawah ya, Bung ya. Bung, paling akhir sekali, Bung. Apakah kira-kira dengan demikian sekarang ini dengan asumsi seluruh rekomendasi TGPF akan dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh stakeholder yang terlibat, terutama federasi dalam hal ini PSSI, tentu saja dengan pengawalan oleh pemerintah, oleh pihak berwenang. Kira-kira nanti apakah bisa publik sepak bola Indonesia berharap tidak ada lagi konflik-konflik kepentingan, termasuk misalnya ada, katakanlah, ini kan sudah diketahui publik, sudah rahasia umum, ada kaitan dengan mafia-mafia tertentu, termasuk mafia perjudian. Bagaimana menurut Bung Toel? Ya itu yang saya bilang tadi, nggak mudah, butuh effort dan butuh kerja kerasnya, butuh effort luar biasa lah, bukan kerja keras ya. Karena itu tadi seperti yang Mas Iwan sebutkan, ada kepentingan-kepentingan, ada pihak-pihak lain yang juga bermain, ada kebiasaan lama yang dianggap sebagai sebuah kewajaran, voter-voter yang sejauh ini kan juga nggak pernah bersuara selama ini ketika ada hal yang tidak semestinya, bahkan ketika tragedi Kanjuruhan pun kan voter tidak bersuara secara lantang di permukaan gitu loh. Saya tidak menafikan mereka yang bicara dalam WA grup di medsos gitu loh, secara diam-diam berbisik, tetapi secara terbuka di media menyatakan pendapatnya, menyatakan sikapnya kan nyaris nggak ada itu. Ada klub-klub maupun juga Asprof yang 34 Asprof kan nggak ada yang bicara, karena semuanya selalu dalam posisi cari aman mungkin ya. Nah itu yang saya bilang bahwa perubahan itu butuh keberanian, butuh kerja luar biasa. Karena banyak faktor lainnya di luar faktor sepak bolanya itu sendiri. Banyak faktor lain di luar faktor sepak bolanya itu sendiri. Ya, Ya, mudah-mudahan ya. ini bisa. Ya, kepentingan. Semoga ini betul-betul menjadi perhatian mereka yang nanti terlibat dalam proses percepatan KLB atau KLB yang dipercepat itu nanti, Bung. Tentu saja dengan keputusan awalnya yaitu seluruh pengurusnya sekarang termasuk ketua umumnya dan jajaran exco-nya dan seperti Bung Toel sampaikan tadi termasuk sekjennya itu seluruhnya harus mundur dulu dan dinyatakan tidak boleh ikut lagi mencalonkan diri kembali. Tentu saja itu menjadi harapan seluruh publik sepak bola Indonesia. Bung, kira-kira paling akhir sekali akhirnya, menurut estimasi Bung Toel, berapa lama nih perlu waktu? Apakah bisa dalam hitungan bulanan saja akan terwujud? Apa setelah Bung Toel yang terlibat luar biasa mengetahui banyak tentang sepak bola Indonesia, apakah ini bisa cepat diwujudkan, direalisasikan, atau bisa makan waktu panjang, 6 bulan, bahkan lebih, karena Piala Dunia U20 di depan mata ini, Bung? Iya, Piala Dunia U20 bulan Mei ya. Betul. Bulan Mei. Jadi idealnya kan sebelum bulan Mei. Jadi idealnya adalah mungkin paling lambat harusnya awal tahun lah. Kalau nggak Januari, Baik. Februari harus jelas. harus Putus. terbentuk lagi federasi yang Terbentuk baru. federasi Cuma kita yang akan baru. menunggu Baik. indikator respon dari exco dulu. Yang pertama, kedua respon Oke. dari stakeholder bola, terutama voter-voter. Kita nunggu indikator itu besok-besok. Kita lihat apakah mereka Besok-besok. merespon dengan cara seperti apa. Baik.
Bung Tommy Welly, luar biasa analisis dan seluruh katakanlah pandangan-pandangan Bung Toel yang sebagian ekspektasi saya mudah-mudahan ini persis seperti apa yang diinginkan atau ingin didengar oleh publik sepak bola Indonesia. Bung Toel, tetap semangat Bung. Siap, terima kasih Mas Iwan. Luar biasa, terima kasih banyak. Terima kasih Bung Tommy Welly dan tetap sukses ya Bung Tommy Welly. Bung Toel, sahabat saya. Sampai ketemu lagi, Bung. Sampai ketemu. Terima kasih, Mas Iwan. Salam Oke, sehat. salam sepak bola, salam sepak bola, satu jiwa tetap juga. semangat. Salam sepak bola, tetap semangat. Ya, itulah barusan diskusi atau obrolan saya dengan Bung Tommy Welly atau yang biasa Anda kenal sebagai Bung Toel, pengamat menurut istilah saya adalah pakar sepak bola Indonesia yang sangat paham seluk-beluk luar dalam sepak bola Indonesia termasuk apa yang ada di dalam industri sepak bola Indonesia selain terkait dengan soal-soal teknis sepak bola saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bung Tommy Welly, seorang teman lama saya. Sekarang apa yang kita expect atau kita harapkan pasca pengumuman atau pernyataan TGIPF yang langsung disampaikan oleh ketuanya Menko Polhukam Mahfud MD yang sekali lagi begitu mengejutkan sekaligus menyentak, sekali lagi sebagaimana mengejutkannya peristiwa Kanjuruhan yang begitu memilukan bagi insan sepak bola Indonesia khususnya dan bagi publik Indonesia pada umumnya. Dan kita tahu bahwa di seluruh dunia sorotan jelas-jelas diarahkan kepada Indonesia, khususnya kepada stakeholder sepak bola Indonesia. Tentu saja dalam hal ini sekali lagi termasuk atau utamanya adalah federasi, yaitu PSSI. Dan kita sudah tahu apa yang telah disampaikan oleh TGIPF, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum TGIPF, Profesor Mahfud MD. Dan kita sudah simak tadi dari wawancara saya dengan Bung Toel, Bung Tommy Welly, kira-kira apa yang bisa kita harapkan terjadi dalam waktu dekat? Antara lain tentu saja, sebagaimana pernah kita dengar dari Kapolri dalam beberapa kesempatan, begitu pula disampaikan oleh Ketua TGIPF Mahfud MD dalam beberapa kesempatan terdahulu bahwa sangat dimungkinkan jumlah tersangka bisa bertambah. Kita tahu bahwa sejauh ini jumlah tersangka adalah 6 orang. 3 orang dari pihak kepolisian termasuk komandan Brimob setempat dan juga ada 3 orang sipil, satu diantaranya adalah Direktur Utama PT LIB yaitu Operator Liga Indonesia yaitu Ahmad Hadian Nukita dan dinyatakan baik oleh Pak Mahfud maupun oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bahwa jumlah tersangka sangat dimungkinkan bisa bertambah. Apakah akan demikian? Tentu saja sebagaimana dinyatakan oleh Mahfud MD bahwa ini aspek hukum ini merupakan kewenangan Polri. Tentu saja perlu didampingi oleh Polri seluruh temuan dan rekomendasi termasuk fakta-fakta yang ditemukan oleh TGIPF dari lapangan. Tentu saja ini adalah materi-materi yang sangat mengejutkan dan tentu saja ini menjadi materi yang dibutuhkan oleh Polri. Mengapa? Karena antara lain menurut Mahfud MD, temuan TGIPF itu mencakup juga 32 CCTV yang ada di seluruh penjuru Stadion Kanjuruhan yang memperlihatkan betapa memilukannya peristiwa itu. Menurut Mahfud MD, ratusan orang terinjak-injak dalam video yang begitu menyedihkan, begitu memilukan dalam gambaran yang disampaikan oleh Mahfud MD. Bahkan itu lebih mengerikan, lebih menyedihkan daripada semua image yang pernah atau sudah beredar baik di televisi maupun di medsos sejauh ini. Dan tentu saja itu sekali lagi menjadi bahan bagi Polri untuk bertindak lebih jauh dalam konteks penegakan hukum. Namun sekali lagi kita tahu bahwa ada aspek moral di sana. Aspek moral sudah digarisbawahi juga oleh Mahfud MD dan itu termasuk agar Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran komite eksekutifnya mengundurkan diri. Bung Toel tadi juga mengatakan bahwa tidak hanya cukup mengundurkan diri, Ketua Umum PSSI dan seluruh exco-nya termasuk sekjennya untuk tidak bisa lagi dicalonkan kembali atau mencalonkan diri kembali dalam pembentukan kepengurusan PSSI yang baru nanti. Tentu saja ini masih perlu kita tunggu. Namun kita tahu juga bahwa ada pandangan yang pernah disampaikan oleh salah seorang Jenderal Purnawirawan Polri, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi yang saat ini menjabat sebagai penasihat ahli Kapolri yang menyatakan dalam sebuah kesempatan bahwa memang perlu ada dugaan
ada pihak yang membuat skenario kerusuhan dalam tragedi Kanjuruhan dan inilah yang harus dikejar. Begitu penuturan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dalam beberapa kesempatan, antara lain saya kutip ucapan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, sekali lagi adalah penasihat ahli Kapolri. Dia menyatakan, saya kutip pernyataannya, saya menduga ini suatu skenario yang memang diciptakan kayak gitu karena masa pintu ditutup dan kemudian penjaga disuruh ninggalkan tempat, maksudnya, kemudian masa gas air mata ditembakkan ke tribun. Saya menduga ada yang mendesain kerusuhan ini. Nah, mestinya itu yang dikejar. Kalau sekarang 6 orang tersangka, oke, memang itu salah. Tapi seperti perintah Presiden sendiri, ya kalau kita mau ngungkap apa yang terjadi sebetulnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu tadi pernyataan penasihat ahli Kapolri. Sekali lagi, itu tadi pernyataan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi terkait dengan dugaannya bahwa ada pihak yang menskenariokan terjadinya tragedi Kanjuruhan. Tentu saja perlu ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sendiri. Apa yang akan terjadi berikutnya terkait dengan jumlah tersangka, kita masih perlu tunggu langkah-langkah berikutnya dari pihak kepolisian. Namun kita sudah mendapatkan sebelumnya setidak-tidaknya keyakinan bahwa Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Kapolri sendiri yaitu Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, begitu pula disampaikan sebelumnya oleh Ketua TGIPF Mahfud MD bahwa sangat dimungkinkan jumlah tersangka akan bertambah. Tentu saja masih kita tunggu langkah-langkah selanjutnya dalam aspek hukum. Sekali lagi, tentu saja ini dalam konteks aspek hukum penegakan hukum. Namun, sekali lagi digarisbawahi bahwa secara moral sudah jelas dan tegas pemerintah dalam hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua TGIPF Mahfud MD bahwa secara moral PSSI harus bertanggung jawab dan tegas-tegas disampaikan bahwa Ketua Umum PSSI dalam hal ini adalah M. Iriawan, dikenal sebagai Iwan Bule, dan seluruh jajaran komite eksekutifnya atau EXCO-nya harus mengundurkan diri. Nah, kita tunggu apakah benar karir di sepak bola bagi Iwan Bule dan seluruh komite eksekutifnya tamat setelah episode yang dikatakanlah disimpulkan oleh temuan fakta dan laporan serta rekomendasi oleh TGIPF ini sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk episode kali ini dalam Bravo Iwan. Thank you very much for your all attention. We'll meet again in the next episode of Bravo Iwan. From me, Ahmad Sirwan. Thank you so much, and we meet again in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravos.